Judul pekabaran Sabat ini adalah Bermegah. Akhir-akhir ini banyak perhatian diberikan kepada pelajaran nubuatan dan melihat tanda-tanda zaman. Sampai-sampai ada yang mengirimkan pesan WA kepada saya dan berikut cuplikannya. Sang pengirim mengingatkan bahwa pekabaran 1840 sampai 1844 adalah pekabaran yang mengguncang pria dan wanita, harus dikabarkan sekarang. Apakah itu? Yesus mau datang segera, penghakiman segera mau ditutup. Bukan kabarkan Trinity. Kemudian beliau melanjutkan, pekabaran sekarang bukan bahas Trinity, Pak, tapi kabarkan Yesus mau datang segera, penghakiman mau tutup. 1844 semua umat mengumandangkan hal yang sama, bukan Trinitas, Sabat, dan lain-lain, tapi Yesus akan datang segera. Pengirim WA selanjutnya mengirimkan kepada saya beberapa link untuk mengikuti pelajaran yang diposting di YouTube tentang nubuatan. Dan memang pada saat-saat seperti ini, panca indera kita perlu ditingkatkan untuk berjaga serta bersedia, karena tanda-tanda zaman semakin menyatakan Kristus segera akan datang. Tanggapan yang saya berikan adalah dengan mengirimkan pelajaran yang berjudul Penghalang Pekabaran Tiga Malaikat. Semoga beliau mau mengikuti pelajaran tersebut. Tidak ada yang salah dalam mempelajari nubuatan. Namun hal ini berpotensi membuat kita bermegah dalam nubuatan. Salah satu penjelasan yang pernah saya terima tentang pentingnya mempelajari nubuatan adalah supaya kita tahu di mana kita berada, sebab sudah ada tanda-tanda jalan yang dinyatakan sehingga kita bisa tahu bahwa kita sudah semakin dekat. Inilah yang memotivasi umat untuk belajar nubuatan. Hal-hal ini cenderung membuat kita bermegah. Kita tidak bicara individu, tetapi umat. Umat Advent adalah umat nubuatan dan potensi bermegah dalam nubuatan sudah terbukti. Karenanya, pekabaran ini nasihat bagi kita semua. Apakah nasihat Alkitab tentang bermegah? Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah dalam nama Tuhan. Kemudian dalam Mazmur 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Selanjutnya, Mazmur 89 ayat 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Berikutnya, Yesaya 41 ayat 16 yang berkata, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerapkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Selanjutnya, Yesaya 45 ayat 25. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Seluruh keturunan Israel jasmani bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana dengan keturunan Israel rohani? Kemudian apakah perjanjian baru menyatakan hal yang sama? Bahwa kita bermegah di dalam Tuhan? Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita bermegah dalam Allah melalui Kristus. Jadi baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, keduanya menyatakan bermegah dalam Allah. Karenanya Paulus melanjutkan dalam 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Siapakah Tuhan dalam tulisan Paulus? Yesus Kristus. Baca 1 Korintus 8 ayat 6. Itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Roma 15 ayat 17 yang berkata, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Dan tidak hanya itu, Galatia 6 ayat 14 menyatakan, tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Jadi, bermegah dalam Allah adalah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, ada yang menarik dari Paulus ini. Dia juga berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 30, "Jika aku mau bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Mengapa bermegah di dalam kelemahan? Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Inilah jawabnya kenapa Paulus bermegah dalam kelemahannya. Sebab dengan menyadari kelemahan kita, maka kita merasakan kebutuhan akan Kristus yang adalah kekuatan Allah. Dalam Yesuslah kita menerima kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Namun dari semua bermegah yang kita sudah baca dan masih banyak yang lain dalam Alkitab, mayoritas adalah untuk bermegah di dalam Allah. Tidak ada ayat yang menyatakan untuk bermegah dalam nubuatan. Karenanya, ayat yang menguatkan dan yang menjadi ayat inti renungan kita sabat ini adalah Yeremia 9 ayat 23 dan 24 yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan." Inilah yang Tuhan sukai, yaitu untuk mengenal Dia. Kita dinasehatkan untuk bermegah, untuk memahami dan mengenal Tuhan. Nah, salah satu isi WA yang saya terima tadi menyatakan tentang penghakiman. Apa hubungannya bermegah dalam mengenal Tuhan ini dengan penghakiman? Namun sebelum kita lihat hubungannya, mari kita kembali ulangi dan segarkan siapa Tuhan yang dimaksudkan. Ini adalah fondasi yang terutama dan terpenting. Kita buka Yesaya 42 ayat 8 yang berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Allah itu bernama Tuhan dalam huruf besar, dan Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kenapa? Yesaya 45 ayat 5 dan 6 menjelaskan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Inilah sebabnya Tuhan tidak membagikan kemuliaannya kepada yang lain, sebab tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Tuhan adalah nama Allah, dan tidak ada Allah lain selain Dia. Baca juga Ulangan 4 ayat 35. Karenanya, yang bernama Tuhan hanya satu. Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 83 ayat 19, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Bila mana disebut Engkau saja, artinya tunggal, hanya satu. Yang bernama Tuhan hanya satu. Siapakah Dia? Yeremia 10 ayat 10 menyatakan, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Siapakah Dia? 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 membuktikan. "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang benar dan yang hidup ini mempunyai anak. Terbukti Allah yang bernama Tuhan itu adalah Allah Bapa. Yesus sendiri akui,
Kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Sudah jelas sekarang bahwa Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah, Dia adalah Allah Bapa. Nah sekarang, bagaimana hubungannya Allah Bapa ini dengan penghakiman? Mazmur 9 ayat 8 menyatakan, tapi Tuhan, yaitu Allah Bapa, bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Tuhan yang adalah Allah Bapa yang menjalankan penghakiman dari tahtanya. Masih dalam pasal yang sama, pemazmur menyatakan dalam ayat 17 yang berbunyi, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Tuhan yang adalah Allah Bapa yang menjalankan penghakiman. Nah, jika Allah Bapa yang menjalankan penghakiman, bukankah sangat amat penting untuk kita mengenal Dia? Pemazmur juga menuliskan dalam Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Nah, bagaimana Allah menghakimi? Mazmur 98 ayat 9. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan yaitu Allah Bapa menghakimi dengan adil dan benar. Kemudian dalam Yeremia 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Karena Allah Bapa menghakimi dengan adil, tidak heran hamba Allah menyerahkan perkaranya kepada Allah Bapa, sebab Tuhan menghakimi dengan adil dan benar. Yesaya berkata dalam Yesaya 11 ayat 3 yang berbunyi, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tuhan yang adalah Allah Bapa tidak menghakimi dengan asal-asal atau hanya karena kabar burung. Yesaya juga menuliskan dalam Yesaya 26 ayat 8 yang berkata, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Kita umumnya khawatir dan takut akan penghakiman. Tetapi Yesaya katakan ada yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu Allah Bapa, untuk menjalankan penghakimannya. Nah, siapakah mereka ini? Kita lihat ayat sebelumnya, Yesaya 26 ayat 7, yang berkata, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang bisa berkata menantikan penghakiman Allah Bapa adalah orang benar, sebab jalannya yang merintis adalah Allah Bapa itu sendiri. Jika Tuhan yang merintis jalan tersebut, maka jalan itu disebut jalan Tuhan. Alkitab berkata tentang jalan Tuhan. Kisah 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini adalah tentang Apolos, dan dia menerima ajaran dalam jalan Tuhan, dan karena itu dia dengan teliti mengajarkan tentang Yesus. Artinya, jalan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Karenanya, jalan lurus yang Tuhan rintis diwujudkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebab itu orang benar adalah orang yang berjalan dalam jalan Tuhan, yaitu dalam Yesus Kristus. Mereka itulah yang menanti-nantikan saatnya penghakiman Allah. Kenapa umat yang benar menanti-nantikan penghakiman Allah? Yesaya 30 ayat 18 berbunyi, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil.
berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Penghakiman itu bagi pihak yang bersalah adalah hukuman, bencana. Tapi bagi umat yang setia, itu adalah kelepasan, keselamatan. Yesaya 33 ayat 2 berkata, Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Inilah dasar mengapa umat Allah yang benar itu rindu akan penghakiman Tuhan. Karena Dia menyatakan keadilannya dan mereka yang setia terlepas dari kesesakan. Karena yang menindas menerima hukuman dan yang tertindas menerima keselamatan, bahkan menerima kehidupan. Ini semua penting kita pahami agar kita hanya bermegah dalam Tuhan, yaitu Allah Bapa melalui anaknya. Nah, ayat utama tadi kita ambil dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24, bahwa bermegah yang Allah sukai adalah dalam memahami dan mengenal Dia. Kenapa Allah berkata demikian? Yeremia menuliskan dalam Yeremia 2 ayat 11 yang berkata, Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Umat Allah murtad. Mereka meninggalkan Tuhan yang adalah Allah Bapa. Orang kafir saja tidak pernah ganti ilah. Tapi umat Allah ganti Allah yang benar dengan ilah yang mati. Yeremia lanjutkan dalam Yeremia 2 ayat 13 yang berkata, Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Umat Allah tinggalkan Allah yang benar, Allah Bapa yang adalah sumber air hidup. Ini kejahatan yang pertama. Kemudian, mereka gali kolam untuk diri mereka sendiri. Ini kejahatan yang kedua. Bagaimana kita menerima air hidup yang dari Bapa? Dari Yesus, anak Allah. Yesuslah sumber air hidup. Kita bisa baca Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Perhatikan, mereka yang tinggalkan Allah menggali kolam sendiri, dan kolam itu adalah kolam yang bocor, tidak bisa menahan air. Artinya, usaha atau perbuatan manusia tidak ada artinya. Pembenaran oleh perbuatan adalah sia-sia. Yeremia melanjutkan dalam Yeremia 3 ayat 6 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Perempuan dalam Alkitab adalah lambang jemaat. Dan Allah katakan jemaat itu murtad, bersundal di setiap pohon yang rimbun. Apa maksudnya bersundal di pohon rimbun? 1 Raja-Raja 14 ayat 23 menjelaskan. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di bawah pohon rimbun, Israel menyembah berhala. Inilah persundalan yang Allah Bapa maksudkan. Mereka meninggalkan cinta pertama mereka, yaitu kepada Tuhan yang adalah Allah Bapa, dan pergi berzinah dan bahkan bersundal dengan ilah yang mati. Apakah Allah masih mau terima perempuan yang murtad ini? Yeremia 3 ayat 7 berkata, Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Allah tetap harapkan perempuan sundal itu kembali. Tetapi, apakah dia kembali? Tidak. Malah saudaranya ikut-ikutan. Kita lihat ayat selanjutnya, Yeremia 3 ayat 8 yang berkata, Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Yehuda tidak takut melihat Israel telah diceraikan, malah ikut-ikutan bersundal. Nah, kita perlu pahami tentang surat cerai ini.
Kita buka Ulangan 24 ayat 1 yang berkata, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Surat cerai itu dibuat karena perbuatan sundal si perempuan atau perbuatan tidak senonoh dan bukan inisiatif si suami. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 50 ayat 1 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Bisa lihat bahwa pelanggaran kitalah surat cerai itu. Kita sendiri yang membuat surat cerai itu, si perempuan murtad. Allah tidak pernah berinisiatif untuk buat surat cerai. Allah malah rindu perempuan murtad itu kembali. Meski sudah bersundal, Allah tetap saja mau terima perempuan murtad itu untuk kembali. Masih ingat kisah Hosea dan Gomer? Demikianlah kasih Allah kepada umatnya. Oleh karena mereka tidak kembali, maka hukuman tidak dapat dielakkan. Malapetaka akan menimpa umat Allah yang bersundal. Bisa baca Yeremia pasal 4 sampai pasal 6. Namun, meski demikian, sebelum itu semua terjadi, Allah masih saja beri kesempatan. Kita baca Yeremia 7 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Bisa lihat mengapa begitu penting bagi kita untuk memahami dan mengenal Tuhan ini. Dia sudah ditinggalkan dengan persundalan si perempuan murtad. Dia sudah himbau untuk kembali dan mau terima kembali, tetapi tidak kembali. Bahkan meski sudah mau menjatuhkan hukuman dan malapetaka, masih beri kesempatan, asal mau perbaiki hidup. Itulah sebabnya Allah berkata, mengenal Allah adalah kebahagiaan kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Matius 11 ayat 27 menyatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita mengenal Allah Bapa melalui anaknya, sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain dari anak. Artinya, hanya anak Allah lah yang mengenal Bapanya. Nah, ayat ini tentunya tidak sejalan dengan doktrin Trinitas yang dianut oleh gereja Advent yang sekarang ini. Doktrin Trinitas yang dianut oleh gereja Advent yang sekarang ini menyatakan, kita lihat dalam penjelasan Eckhart Müller dalam bukunya Reflection halaman 9 yang berkata, 3 pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensi Allah, dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan dua lainnya. Nah, jika tidak terpisahkan dan terhubung dengan dua yang lain, artinya Allah Roh Kudus seharusnya mengenal Allah Bapa juga. Tetapi kenapa Alkitab berkata hanya anak yang mengenal Bapa? Karena memang doktrin Trinitas tidak Alkitabiah. Perhatikan pernyataan dalam buku Yeremia berikut ini. Yeremia 9 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Perhatikan ayat 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Inilah perilaku mereka yang bersundal, meninggalkan Allah yang benar dan sembah ilah lain yang mati.
Allah Bapa lah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup, dan Dia mempunyai anak yang Dia peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Melalui anaknya lah kita mengenal Allah Bapa ini. Tapi umat Allah sudah tertimbun dengan penindasan dan tertimbun dengan tipu. Yang mau mengenal Allah Bapa ditindas dan ditipu. Inilah yang terjadi, dan salah satu contoh adalah pesan WA yang kita baca di awal penjelasan. Mengamarkan tentang penghakiman penting, karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Tetapi terlebih penting bagi kita adalah untuk mengenal Allah yang menghakimi tersebut. Tetapi karena tipu ditimbun tipu, maka umat enggan untuk mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 14 ayat 6-7 yang berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Inilah pekabaran malaikat pertama kepada dunia, kepada semua yang diam di atas bumi. Siapa Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam pekabaran malaikat pertama ini? Kisah 17 ayat 24 menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya ini, Ia juga disebut Tuhan atas langit dan bumi. Siapakah Dia? Yesus Kristus yang jawab, karena Dialah yang turun dari sorga ke dunia ini untuk menyatakan Allah kepada kita. Matius 11 ayat 25, Yesus berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus sangat jelas menyatakan siapa Tuhan atas langit dan bumi ini, yaitu Allah Bapa. Yesus sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang siapa Allah yang perlu disembah dan dimuliakan. Bahkan Yesus tadi katakan bahwa Bapanya lah satu-satunya Allah yang benar. Jelas sekali dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu adalah Allah Bapa dan tidak ada yang lain. Trinitas ajarkan bahwa ada 3 Allah, tapi satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Masing-masing menurut mereka adalah Allah, setara dan sederajat. Bukankah itu artinya lebih dari satu Allah? Perhatikan penjelasan video singkat berikut ini. Notice Galatians chapter 4 and verse 6. We'll notice several more from the New Testament. Galatians 4 and verse 6. It says there, "And because you are sons, God," there's one, "has sent forth the Spirit," there's 2, "of His Son," there is 3, "into your hearts, crying out, Abba, Father." So you have God sending the Spirit of His Son. 3, once again. Nah, mari kita baca kembali Galatia 4 ayat 6 yang berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Pendeta Advent tersebut yang menjelaskan dalam video singkat tadi menyatakan bahwa ada 3 oknum dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah, yaitu Bapa. Nah, ini menarik juga, bukan? Kenapa? Karena Dia adalah kaum Trinitas. Namun Dia akui bahwa Allah itu adalah Bapa. Kemudian Dia bilang roh itu adalah oknum yang berikutnya. Dan anaknya adalah oknum selanjutnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah ayat ini berkata demikian? Perhatikan dalam bahasa Inggris ada kata sambung of, atau dalam bahasa Inggris disebut preposition, Spirit of His Son. Apakah makna kata sambung of ini? Kita izinkan orang Inggris sendiri menjelaskan bahasa mereka sendiri. Mari kita ikuti klip video singkat berikut ini. So this lesson is on the preposition of. To begin with, I want to talk a little bit about possession. So we use of sometimes
when we're talking about whose thing is it. So I'll explain this a little bit more clearly. So I have two sentences here. The leg of the chair is broken. The dog's leg is broken. In English, these are the two ways to show possession. By possession, I mean, whose leg is it? It's the chair's leg. Whose leg is it? It's the dog's leg. So the first way is by using of the. The second way is just using apostrophe S. Nah, dari penjelasan tersebut, orang Inggris atau yang berbahasa Inggris menyatakan bahwa arti kata dari kata sambung of yang paling sering digunakan adalah untuk menyatakan kepemilikan. Jadi jika ditulis the spirit of his son, artinya spirit itu atau roh tersebut adalah milik dari his son atau milik anaknya. Kemudian penggunaan kata sambung of juga lebih sering digunakan untuk benda. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris roh itu sering disebut dengan kata ganti it yang mana adalah untuk benda. Nah, karenanya spirit dalam ayat ini sesuai penjelasan bahasa Inggris tadi adalah roh milik dari anak Allah itu sendiri dan bukan oknum lain yang terpisah dari anak Allah. Ini adalah penjelasan dari bahasa Inggris. Masih banyak timbun tipu lainnya dari doktrin Trinitas. Tapi ini sudah cukup. Kita bukan mau mencari kesalahan, tetapi hanya untuk memberikan contoh bahwa apa yang terjadi pada Israel jasmani terjadi kembali di Israel rohani, yaitu tipu, timbun, tipu. Nah, apakah Allah Bapa menghakimi kita secara langsung? Yohanes 5 ayat 22 dan 23 yang berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, supaya orang menghormati anak Allah, dan dengan menghormati anak Allah, maka itu sama dengan orang menghormati Allah Bapa. Itu sebabnya sama pentingnya mengenal Bapa adalah juga untuk mengenal anaknya. Sebab melalui anak Allah lah kita mengenal Bapanya. Paulus menuliskan dalam Roma 2 ayat 16 yang berkata, Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Melalui Kristus Allah Bapa menyatakan penghakimannya. Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah Bapa serahkan kepada anaknya. Bagaimana cara Yesus menghakimi? Yohanes 5 ayat 30 menyatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bisa lihat? Yesus menghakimi bukan dari dirinya sendiri, tetapi menuruti kehendak dari Bapanya yang mengutus Dia. Karena Yesus sadar Dia adalah anak Allah dan Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian, Yohanes 8 ayat 16 menyatakan, Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus menghakimi bersama Bapanya. Allah Bapa menyerahkan penghakiman kepada anaknya, tetapi tetap membimbing anaknya agar penghakiman anaknya adil dan benar sebagaimana Bapanya. Bisa lihat betapa pentingnya kita mengenal dan memahami tentang Allah Bapa ini. Tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Hanya Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, Hakim yang adil dan benar. Dan tidak hanya itu, Allah Bapa juga berikan penghibur. Yohanes 16 ayat 7 dan 8 yang berkata, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghibur itu, yaitu Roh Kudus,
diutus untuk insafkan kita akan penghakiman. Kenapa? Karena dalam ayat 11, Yohanes tulis, penguasa dunia ini telah dihukum. Setan saja telah dihukum. Demikian juga yang tidak setia dan ikut-ikut setan. Itu sebabnya kita perlu diingatkan akan penghakiman, agar kita memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita sebagaimana nasihat Allah Bapa bagi Israel yang Yeremia sampaikan tadi. Nah, siapakah penghibur ini? Mari kita lihat bahasa asli daripada kata penghibur, atau dalam bahasa Inggrisnya comforter. Yohanes 16 ayat 7 ada menuliskan kata comforter yang diterjemahkan dari bahasa Yunani nomor 3875 yang berbunyi parakletos. Kata penghibur atau comforter ini diterjemahkan dari kata parakletos. Nah, siapakah dia? Yohanes yang sama menuliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang berbunyi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara dalam bahasa Inggrisnya disebut advocate. Nah, advocate ini diterjemahkan juga dari kata parakletos yang sama, nomor 3875, dengan penghibur dalam Yohanes 16 ayat 7 tadi. Jadi kata penghibur dalam Yohanes 16 ayat 7 dengan kata advocate atau pengantara dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 diterjemahkan dari kata parakletos yang sama. Dan jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 ini, Yohanes katakan parakletos tersebut adalah Yesus Kristus yang adil. Nah, doktrin Trinitas ajarkan bahwa penghibur adalah oknum yang lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini bukan Yesus Kristus. Apakah ini yang Yohanes tulis dan kabarkan? Tentu tidak dan tentu bukan. Yohanes tulis dan ajarkan bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus yang adil, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Jadi, tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Itulah pentingnya kita pelajari agar kita tidak tertimbun dengan penindasan dan tipu yang membuat umat Allah enggan mengenal akan Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Allah Bapa hanya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Penghibur. Karenanya, ingat selalu ayat ini, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, biarlah kita bermegah hanya dalam memahami dan mengenal akan Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Karenanya, takutlah akan Allah, yaitu Allah Bapa, dan muliakanlah Dia, yaitu Allah Bapa, karena telah tiba saat penghakimannya, yaitu penghakimannya Allah Bapa, dan sembahlah Dia, yaitu Allah Bapa, dan bermegahlah dalam Dia melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebab mengenal Allah Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.